Apakah Anda masih menggunakan kompor minyak tanah? Nah, meski telah tergantikan peralatan dapur modern, masih ada loh perajin yang memproduksi kompor jenis ini di ibu kota. Mulai dari membuat pola, memotong, hingga kompor siap dijual. Dan berikut lika-likunya dalam Sehari Menjadi. Warga ibu kota tentu familiar dengan kawasan Cawang, Jakarta Timur. Selain menjadi jalur lalu lintas utama kendaraan dari arah timur dan selatan Jakarta, kawasan yang akrab dengan kemacetan ini ternyata menyimpan sejarah yang mungkin Anda belum tahu. Daerah ini sempat menjadi primadona karena di tahun 90-an menjadi sentra perajin kompor minyak tanah dengan julukan Cawang Kompor. Kejayaan kompor minyak berakhir saat pemerintah mewajibkan masyarakat menggunakan kompor gas LPG pada 2007. Para perajin di tempat ini pun memilih banting setir dan membuat perabot lain. Namun masih ada perajin kompor minyak tanah yang mempertahankan bisnis keluarga. Sebelum membuat kompor, kita beli bahan bakunya dulu ya. Ada dua tempat di mana perajin biasa membeli plat baja. Pertama di Kampung Melayu, Jakarta Timur, dan Pasar Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebuah kompor berukuran standar dengan 12 sumbu membutuhkan setidaknya satu lembar plat besi dengan bobot 5 kg. Sebetulnya ada banyak jenis ketebalannya. Kalau buat bikin kompor minyak tanah minimal 0,8 mili, ketebalannya maksimal 1,2. Sebetulnya makin tebal makin bagus, cuman bikinnya effort ya Pak. Apalagi yang 2 mili itu yang agak tebal tuh, waduh, motongnya. Jadi pakai yang ukuran standar, ini kita pakai yang 0,9 ya. 0,9, beli 2 lembar. Oke, waktunya menuju bengkel. Sebenarnya tempat kami membeli plat tidak terlalu jauh, jaraknya hanya 8 km. Namun plat besi yang saya bawa membuat perjalanan terasa panjang. Pertamanya mah oke, cuman 8-an kilo. Tapi karena dia agak tajam ujungnya di paha, cerak. Waduh, pedes. Wah, tidak terbayang deh kalau membeli plat harus ke Pasar Citerep yang berjarak sekitar 30 km. Tanya berapa juga terserah ya. Aduh. Aman. Aduh. Tajam banget. Oke. 5 menit istirahat dulu baru kita bikin kompornya. Pegawai nahan. Nah, kita akan bikin seperti ini nanti. Untuk kompor minyak tanah, komponen utamanya hanya ada dua, yakni lembaran baja galvanil dan sumbu kompor. Ayo kita mulai. Pertama, buat pola melingkar di plat baja menggunakan jangka besi. Lingkaran ini mencakup pola untuk tungku, bagian penyimpanan minyak tanah, dan tempat sumbu. Oke. Lingkaran dibentuk sesuai kebutuhan. Yang besar biasanya mencapai 40 cm, sementara yang kecil cukup 15 cm. Setelah itu, potong menggunakan gunting. Ini tipsnya kalau motong, saya mikir tuh lurus, kayak motong kertas. Tapi kalau motong yang plat agak tebal seperti ini nih, agak miring. Ya, agak miring sedikit. Supaya bisa maju. Iya. Tadi saya motong lurus kok agak dapet. Oke. Plat besi kemudian dibentuk lingkaran sempurna dengan alat pemotong yang lebih besar. Oke. Ngeri banget salah, Ngeri banget salah. Kalau sampai salah harus dikecilkan kompornya, jangan berantakan semua polanya ya. Oke. Lebih bagus. Setelah itu, bagian tengah plat besi dilubangi menggunakan pahat. Tujuannya untuk membuat lubang tungku kompor minyak. Bener Pak? Iya. Mata abangnya enak banget. Nih kalau kita yang bikin sendiri susah. Dan kalau pemirsa sadar, dia bentuknya agak unik ya. Dia dibentuk seperti kayak kuku ya. Kayak kuku. Dibilangnya pahat kuku sama pengrajin di sini.
kenapa penyok-penyok begini? Kalau ngeliat punya abangnya rapi. Mulus. Ya ampun, coba dulu ya. Nih kalau sampai gagal nih satu. Ganti satu doang. Jangan sampai kompor-kompor, Ustaz. Ya. Mayan. Jadi. Bengkokin, setidaknya dia ada bentuknya. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Rapi dikit. Plat besi sudah melengkung sempurna. Lanjut, tepi plat besi ditekuk menyeluruh. Setelah itu akan disatukan dengan besi lain. Dan tangki penyimpanan minyak tanah hampir rampung. Ini diambil timahnya. Nih kelihatan bagian yang paling sederhana ya, bagian yang paling mudah kelihatannya. Tapi buat saya ini bagian yang paling penuh tanggung jawab. Karena percuma ya punya kompor minyak bagus-bagus, bentuknya susunannya tinggi, kalau bocor ya kan nanti dikomplain. Waduh. Lanjut ke bagian berikutnya, yaitu selongsong besi untuk sumbu. Satu sumbu akan dilapisi 3 selongsong besi berbeda ukuran. Sebetulnya bisa aja kalau mau digulung atau dibelutin manual, tapi lama. Jadi harus pakai ini. Ini keras ya. Ini keras nih. Keras ini udah ngunci dan mana dia? Nah, ini dia. Set. Nah, sudah jadi bulatan untuk sumbunya. Cepat, singkat, dan praktis. Satu kompor ukuran kecil membutuhkan 45 selongsong besi dan yang paling banyak 200 selongsong besi. Lanjut, ada beberapa komponen lain yang dibutuhkan seperti kaki, tiang kompor, dan juga besi penahan untuk wajan. Setelah seluruh bagian kompor selesai, tinggal rakit dan jadilah kompor minyak. Agar terlihat cantik, kompor akan dicat sesuai selera. Namun biru selalu jadi warna andalan di tempat ini. Salah satu alasannya, kompor made in Cawang ini identik dengan warna biru. Nah, setelah itu ditaruh di sini, dikunci, ditaruh wajannya. Masak, mau nasi goreng, mau bakso, mau ayam kalasan, bisa. Tapi ya harus sabar-sabar nyalain ya, atu-atu. Oh, ini masih ada yang belum rata nih, kita ratain apinya. Aduh, panas. Jika perajin lain sudah beralih membuat perkakas model berbeda seperti oven, panci, dan wajan, tidak dengan Roni. Ia memilih tetap bertahan dengan produk kompor minyak. Secara keseluruhan itu tinggal saya aja yang masih bikin kompor, makanya saya bertahan. Jadi ketika ada orang yang butuh, ya otomatis kan larinya hanya ke saya aja, karena saya masih bertahan, gitu aja alasannya. Dalam sebulan, kompor yang dibanderol 150 hingga 500 ribu rupiah ini bisa laku hingga 20 unit. Tergolong sepi dibanding awal tahun 2000-an. Saat itu, penjualan bisa mencapai ratusan kompor per bulannya. Namun tidak hanya pengalaman manis yang Roni dapat selama menekuni usaha pembuatan kompor. Biasa lah, gentong kan berbentuk masih gelondongan gitu kan, bulat, dibelah. Nah ketika dia belah itu berbalik. Dia berbalik, akhirnya kena kakinya itu sobek. Pemirsa mungkin bertanya, siapa ya kira-kira yang saat ini masih memakai kompor minyak tanah? Ini nih salah satunya, pedagang cuanki. Beberapa waktu yang lalu saya merasakan langsung bagaimana susahnya berdagang cuanki dengan cara dipikul. Bagian tersulitnya adalah harus menjaga keseimbangan karena alat yang dipakai untuk menghangatkan kuah bakso ini ya kompor minyak tanah. Saya pernah jualan cuanki pakai pikulan, berat sih di pundak, tapi setidaknya kita bisa milih pijakan mana. Kalau gerobak gini, ya bisa sih ngatur alurnya mau kemana. Cuma kalau sudah begini jalannya, saya ngeri minyak tanah di dalamnya tuh, kompor minyak tanahnya jadi kegojlak-gojlak.
Meski minyak tanah kini dijual dengan harga cukup tinggi, Rp15.000 per liter, ada alasan mengapa para penjual cuanki di Kelurahan Kebonpala masih menggunakan kompor minyak. Tapi mungkin ya lebih murah gas, tapi saya merasa dari dulu nyamannya di minyak tanah. Kalau kekhawatirannya kalau pakai gas, saya takutnya ngejeblok di lokasi tempat keliling. Selain pedagang cuanki, kompor minyak juga masih dipakai seorang penghuni Rusun Rawabebek, Jakarta Timur. Ma Ayu, biasa wanita 107 tahun ini disapa, tetap menjatuhkan pilihan pada kompor minyak untuk memasak. Dia nggak bisa pakai kompor gas, takut beduk. Kompor gas ada no, tapi nggak tahu nggak pakai. Meski tidak lagi jadi pilihan utama, kompor minyak adalah satu dari sekian banyak alat masak yang pernah menjadi primadona. Sedikit bercerita nih pemirsa, ternyata alat masak yang memanfaatkan minyak bumi sudah ada sejak zaman dahulu. Ada beberapa manusia yang tinggal di dekat sumber daya minyak, ya, sumber daya minyak. Misalnya ekskavasi yang kami lakukan di Bojonegoro, itu ada namanya situs kayangan api. Jadi ada api abadi. Itu kita ekskavasi, kita bisa melihat ada dulu ya, pernah ada aktivitas manusia untuk datang ke situ lalu menggunakan api itu ya, termasuk juga untuk memasak. Meski terkesan sederhana, kompor minyak tanah menjadi salah satu saksi sejarah perkembangan alat memasak di Indonesia dari masa ke masa. Jadi, ada yang tertarik untuk mencoba memasak pakai kompor minyak? Atau justru ingin ikut membuatnya? Terima kasih telah menyaksikan Sehari Menjadi kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.